Selamat pagi, Servisnu dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin sebagai nilai UAS Manajemen SDM Pariwisata. Yang pertama, poin-poinnya yaitu 3 program training untuk flight attendant dan 3 program training untuk public relation. Lalu selanjutnya extrinsic dan intrinsic reward yang akan didapatkan oleh flight attendant tersebut selama ia bekerja, dan selanjutnya yaitu extrinsic dan intrinsic reward yang didapatkan oleh posisi public relation selama ia bekerja. Dan di sini sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok saya yang terdiri dari Kalvari dengan NIM 19190009, lalu Michelle Edrea dengan NIM 19190024, lalu yaitu Elisa Chandra dengan NIM 19190036, lalu yang selanjutnya Ignatius Semi dengan NIM 19190037, dan selanjutnya dengan saya sendiri Keisha Familia Putri dengan NIM 19190045. Yang pertama, materi yang akan dijelaskan oleh Elisa Chandra yaitu 3 program training oleh flight attendant, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle Edrea untuk 3 program training di public relation, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri extrinsic dan intrinsic reward yang didapatkan oleh flight attendant, lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Kalvari bagian extrinsic dan intrinsic reward untuk posisi public relation, lalu selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Semi. Terima kasih. Dalam maskapai penerbangan kami, Calstar Air Transportation, kami memiliki 3 program training flight attendant. Yang pertama communication skill and standard grooming, yang kedua itu merupakan rules and procedure, dan yang ketiga itu merupakan medical knowledge. Pertama, communication skill and standard grooming. Communication skill itu penting bagi pramugari maupun pramugara untuk berinteraksi dengan penumpang penerbangan, sebab apabila tidak ada communication skill maka akan sulit untuk menyampaikan penjelasan kepada penumpang kabin penerbangan, dan juga sulit untuk berkomunikasi antar kru maupun pilot. Dengan adanya skill untuk berkomunikasi, maka kita dapat melayani penumpang dengan lebih baik dan juga dapat menaikkan reputasi maskapai penerbangan tersebut. Lalu kita juga ada standard grooming. Standard grooming itu tuh tidak kalah penting dengan communication skill, karena hanya dengan communication skill saja, tetapi kalau misalnya kita berpakaian lusuh, maka penumpang itu tuh penumpang tidak akan menghormati kita di saat kita itu menjelaskan peraturan atau di saat kita tuh ingin memberikan arahan. Kerapihan itu juga penting dalam bidang pelayanan maupun jasa, di bidang perhotelan seperti kita, di bidang maskapai. Dan jika kita tidak rapi, maka penumpang tuh nggak akan ngehargain kita dan bisa aja merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Yang kedua, kita memiliki rules and procedure. Peraturan dan prosedur itu penting dalam maskapai penerbangan juga, karena dengan adanya peraturan dan prosedur, maka maskapai dapat lebih terorganisir dan penumpang juga tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dan asal menuntut sembarangan, sebab udah ada peraturan dan juga prosedurnya. Lalu dengan adanya prosedur itu membuat segala sesuatu menjadi lebih sistematis dan tidak berantakan. Seperti peraturan mengantri saat ingin boarding pesawat, apabila tidak mengantri otomatis barisan jadi berantakan dan waktu boarding akan melewati waktu yang cukup lama. Nah, lalu keterlambatan pesawat untuk take off juga akan menjadi lebih besar peluangnya. Lalu kita memiliki medical knowledge.
Sebenarnya pengetahuan medikal itu sangatlah penting di setiap bidang, tetapi di bidang maskapai penerbangan juga penting bagi pramugari maupun pramugara, karena sebab jika ada penumpang atau ada kru kabin yang secara tiba-tiba terluka dan butuh pertolongan pertama, maka sang pramugara maupun sang pramugari tersebut dapat melakukan pertolongan pertama. Lalu dengan adanya pertolongan pertama juga bisa dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga dengan pertolongan pertama itu jadi seperti penanganan sementara sampai pesawat itu landing. Lalu setelah landing langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk medical check up dan dicek lagi apakah luka tersebut life threatening atau tidak. Itulah mengapa pramugari maupun pramugara harus belajar medical check up, sebab bisa saja terjadi sesuatu yang dapat membahayakan nyawa orang lain dan bisa ditolong oleh kita. Saya akan menjelaskan program training Public Relation. Program pertama judulnya Peranan Penting Public Relation. Latihannya menjelaskan fungsi dan peranan dari Public Relation. Kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat dari Public Relation. Ketiga, menjelaskan kedudukan Public Relation. Program 2 judulnya Manajemen dan Kode Etik Public Relation. Latihannya pertama, menyadarin sasaran umum Public Relation. Kedua, melakukan proses kegiatan Public Relation. Ketiga, mengetahui kode etik Public Relation. Keempat, mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di dalam Public Relation. Program ketiga judulnya Media Relations, Press Release, Public Speaking, dan Protokoler. Latihannya memahami pengertian dari protokoler dan hubungannya dengan kegiatan Public Relation. Kedua, memahami tentang tata tertib protokoler. Ketiga, ruang lingkup tugas protokoler. Keempat, bahasa protokoler. Kelima, jenis-jenis media relation. Keenam, belajar mengenai komunikasi yang baik. Ketujuh, mengetahui pentingnya adanya press conference. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang extrinsic reward dan intrinsic reward yang didapatkan oleh salah satu flight attendant yang sudah lama bekerja di perusahaan kami dalam maskapai penerbangan Calstar Air Transport. Yang pertama, extrinsic reward yang didapatkan oleh flight attendant kami yaitu adalah menikmati gaji tetap. Tentunya ini pasti akan didapatkan oleh flight attendant kami. Lalu yang kedua, kesempatan untuk ke jenjang atau tingkat yang lebih tinggi dalam posisi karirnya. Yang ketiga, subsidi hotel ini didapatkan setelah ia melakukan perjalanan panjang keliling dunia dan untuk melakukan pekerjaannya, dan setelah ia selesai melakukan pekerjaannya sesuai kurun waktu yang ditentukan, mereka akan menikmati subsidi hotel tersebut untuk sebagai tempat peristirahatan. Lalu yang keempat, diskon tiket pesawat. Diskon tiket pesawat ini kami berikan sebagai salah satu reward karena ia boleh bekerja dengan baik di flight attendant kami. Lalu yang selanjutnya, memberikan waktu libur karena dia telah bekerja dengan baik dengan waktu yang cukup lama dalam penerbangan. Jadi kita memberikan waktu libur sebagai waktu untuk beristirahat. Selanjutnya yaitu intrinsic reward yang didapatkan oleh salah satu flight attendant kami yang bekerja di maskapai penerbangan Calstar Air Transport. Yang pertama, mereka akan mendapatkan pujian tentunya dari kami, dan kita akan memberikan pujian ini ke salah satu flight attendant yang telah melakukan atau memberikan pelayanan primanya
dan dapat memenangkan kepuasan dari penumpang di maskapai penerbangan kami. Lalu yang kedua, kita juga mengucapkan rasa bangga kepada mereka, yaitu dengan saya memberikan mereka dapat menikmati pendampingan tim multibudaya yang dinamis dan antusias untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Ini sebagai media pembelajaran dia, jadi dia mendapatkan ilmu tambahan biar dia tetap konsisten dalam pekerjaannya, tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya adalah ini kenapa alasan kami memberikan extrinsic dan intrinsic reward kepada salah satu flight attendant di perusahaan penerbangan kami, yaitu Calstar Air Transport. Yang pertama adalah kami melihat bahwa dia ini sebagai flight attendant di perusahaan penerbangan maskapai kami ini sangat baik dalam melakukan pekerjaannya. Terlebih tadi kita sudah lihat dia itu dapat melakukan pekerjaannya dengan prima dan juga mendapatkan kepuasan dari pelanggan, review dari para pelanggan. Lalu dia juga cukup sigap dalam menangani penumpang. Yang selanjutnya sudah banyak melakukan jam penerbangan luar negeri dengan jumlah yang cukup banyak, melampaui target kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan penerbangan kami. Makanya kita memberikan extrinsic dan intrinsic reward ini kepada dia. Lalu yang ketiga, dia juga sudah cukup lama bergabung tentunya di perusahaan maskapai penerbangan kami ini sebagai flight attendant. Itulah mengapa kita juga memberikan extrinsic dan intrinsic reward kepada dia. Lalu selanjutnya kami juga memberikan reward ini karena performanya seperti yang tadi saya bilang dan prestasi yang dimiliki ketika ia bekerja sebagai flight attendant di perusahaan penerbangan kami. Lalu yang terakhir, ini juga sebagai media yang dapat memotivasi dia ke depannya dalam bekerja sehingga dia boleh tetap mempertahankan apa yang baik dalam pekerjaannya dan menjadi motivasi agar dia tetap lebih baik lagi ke depannya dalam bekerja sebagai flight attendant di perusahaan maskapai penerbangan kami. Saya akan menjelaskan mengenai extrinsic rewards dan intrinsic untuk seorang public relations. Untuk extrinsic rewards-nya yaitu yang pertama, memberikan kenaikan gaji ataupun bonus berkat dari hasil upaya atau hasil kerjanya yang melebihi ekspektasi dari perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan tunjangan yang dalam bentuk seperti biaya ataupun alat transportasi dan juga tunjangan kesehatan. Selanjutnya yaitu memberikan peningkatan dari segi layanan maupun fasilitas dan juga peralatan kerja hingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan promosi jabatan yang lebih tinggi berkat hasil kerjanya yang selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya mengenai intrinsic rewards. Yang pertama, mendapatkan pujian dari seluruh senior maupun para petinggi perusahaan terkait hasil kinerjanya yang cukup memuaskan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kebebasan dan atau otonomi kerja. Yang ketiga yaitu seluruh rekan kerja maupun para petinggi perusahaan memberikannya atau mengakuinya sebagai salah satu karyawan yang berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dilihat berdasarkan prestasi dan pencapaian yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ditujukan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa seorang public relations tersebut berhak dan layak untuk mendapatkan seluruh penghargaan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu karena tugasnya sebagai seorang public relations, dia berhasil menjaga
dan meningkatkan citra atau nama baik perusahaan di mata media dan masyarakat. Salah satu prestasi terbesarnya juga dia berhasil untuk menciptakan publikasi positif perusahaan. Dari kedua hal tersebut, sehingga dia layak dan berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji dan bonus. Selanjutnya yaitu karena pekerjaannya yang mengharuskan pertemuan atau meeting dengan media atau pemangku kepentingan yang seringkali diadakan di tempat yang cukup jauh untuk dijangkau dan membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit, maka dari itu memberikannya biaya transportasi atau tunjangan berupa biaya transportasi dan bahkan alat transportasi seperti mobil dapat membantu kelancaran aktivitasnya tersebut. Kemudian asuransi kesehatan juga tidak lupa untuk diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab atau kewajiban bagi seluruh perusahaan agar mengantisipasi adanya resiko kesehatan dan kecelakaan. Selanjutnya yaitu pekerjaannya yang sering berada di dalam ruangan juga menjadi alasan mengapa dilakukannya peningkatan fasilitas ataupun peralatan seperti pendingin ruangan atau air conditioner dan peralatan komputer agar dapat melancarkan aktivitasnya dalam bekerja. Selanjutnya yaitu pekerjaannya yang di atas rata-rata dan karakteristiknya sebagai seorang pekerja keras membuatnya layak untuk mendapatkan kenaikan jabatan yang awalnya hanya sekedar staf PR menjadi asisten PR manager dan tidak menutup kemungkinan juga untuk di suatu saat nanti dia dipromosikan menjadi PR manager. Selanjutnya yaitu berkat kinerjanya juga dia mendapatkan pujian dari dan apresiasi dari seluruh rekan kerja maupun petinggi perusahaan yang dapat dijadikannya sebagai motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya dan lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu kebebasan dan kepercayaan yang diberikan sebagai seorang public relations yang sudah memiliki kemampuan analisis, observasi, serta kreativitas yang baik dan diharapkan dengan kemampuan tersebut dia dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat dan dengan cara dan waktu yang diatur dia sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Jadi, berdasarkan data yang sudah disebutkan, kami dapat menyimpulkan bahwa ada 4 poin dalam makalah ini, yaitu poin pertama adalah 3 program training flight attendant. Terdapat communication skill dan standard grooming, rules dan prosedur, dan medical knowledge. Lalu poin kedua adalah program training public relation. Latihan dalam program pertama ini yaitu mengenal arti PR, mengenal fungsi dan lingkup kerja PR, menjaga citra perusahaan, menjalankan tugas PR, menciptakan budaya perusahaan, dan menjadi profesional PR person. Program kedua dengan judul Manajemen dan Kode Etik Public Relation. Latihan dalam program kedua ini adalah menyadari sasaran umum public relation, melakukan proses kegiatan public relation, mengetahui kode etik public relation, dan mengetahui hambatan-hambatan dalam public relation. Lalu, program yang ketiga dengan judul Media Relation, Press Release, Public Speaking, dan Protocoler. Latihan dalam program 3 ini adalah memahami pengertian dari protocoler dan hubungan dengan kegiatan public relation, memahami tentang tata tertib protocoler, ruang lingkup tugas protocoler, bahasa protocoler, jenis-jenis media relation, belajar mengenai komunikasi yang baik, dan mengetahui pentingnya adanya press conference. Kemudian, poin ketiga adalah extrinsic dan intrinsic reward untuk flight attendant di maskapai kelas Star Air Transport. Ekstrinsiknya, menikmati gaji tetap, kesempatan tak tertandingi untuk kemajuan karir, yaitu mengangkat posisi,
atau jabatan yang ke tingkat lebih tinggi dan subsidi hotel outbound. Intrinsiknya, memberi pujian kepada salah satu flight attendant yang telah memberikan pelayanan prima dapat memenangkan kepuasan dari kepuasan pelanggan. Bangga kepada mereka, sehingga saya memberikan yang mereka dapat menikmati, yaitu pendampingan tim multibudaya yang dinamis dan antusias untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Alasan kenapa kami dari maskapai penerbangan Calstar Air Transport memberikan extrinsic reward dan intrinsic reward kepada salah satu flight attendant di maskapai penerbangan ini. Kami melihat bahwa dia sebagai flight attendant di perusahaan penerbangan maskapai kami ini sangat baik dalam melakukan pekerjaannya, cukup sigap dalam menangani penumpang, dan sudah banyak melakukan jam penerbangan luar negeri dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu, poin keempat adalah extrinsic dan intrinsic reward untuk public relation. Extrinsiknya, bonus atau kenaikan gaji atas usaha dan kontribusi lebih yang diberikan kepada perusahaan, tunjangan dalam bentuk transportasi dan kesehatan, peningkatan tempat dan peralatan kerja yang dapat meningkatkan kenyamanan, dan promosi jabatan yang lebih tinggi. Intrinsiknya, pujian dari para senior dan petinggi perusahaan, kebebasan atau otonomi kerja, rekan kerja atau petinggi perusahaan mengakui seseorang individu atas pencapaiannya, dan diberikan kepercayaan atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Lalu, alasan seorang public relation untuk mendapatkan penghargaan tersebut adalah tugasnya sebagai seorang public relation berhasil menjaga atau bahkan lebih meningkatkan citra perusahaan dengan kinerjanya, maka sudah selayaknya mendapatkan bonus atau kenaikan gaji. Sering mengadakan pertemuan dengan media atau pemangku kepentingan yang dilakukan di suatu tempat maupun dalam kegiatan sehari-hari.